Halo semua, di video kali ini kita akan membuat ERD and SQL dari Marketplace. Yuk belajar bareng. Kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 11. Nama anggotanya ada Kafa Isrida Razak dan Dini Firyansyah Fitra. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu, ERD ini merupakan pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antara data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem ERD sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. ERD memiliki 4 komponen. Yang pertama, entitas, sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Bentuknya itu persegi panjang. Lalu ada relasi, yaitu hubungan antara entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas berbeda. Bentuknya itu belah ketupat. Lalu ada atribut, di mana ini adalah properti atau karakteristik yang melekat pada entitas. Nah, bentuknya ini adalah elips. Yang keempat ada kardinalitas. Kardinalitas ini menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah relasi. Dan juga nantinya ada garis sebagai penghubung antara entitas, relasi, dan atribut. Di sini saya sudah memiliki beberapa entitas dari sistem marketplace. Yang pertama itu ada entitas pelanggan. Lalu yang kedua ada entitas pesanan, dan nanti di entitas pesanan ini ada yang namanya detail pesanan. Lalu entitas transaksi, entitas produk. Nah, nanti di sini juga ada yang namanya kategori produk. Lalu entitas yang terakhir yaitu entitas ulasan. Jadi kita lanjut aja ke cara pembuatan ERD-nya. Kita masuk dulu ke aplikasi Draw.io-nya. Lalu kita tunggu dulu sampai aplikasinya terbuka. Dan di sini memang loading dulu ya teman-teman. Lalu pencet create new diagram. Lalu kita tulis filenya. Itu setelah kita, kalau di sini saya tulis tugas besar SBD kelompok 11. Setelah itu kita simpan, lalu otomatis akan muncul layar kosong seperti ini. Dan untuk generalnya kita tutup saja. Dan untuk ERD sendiri sudah disediakan bagian entity relationnya, dan di sini banyak jenis ERD yang dapat digunakan. Kita mulai ke pembuatannya. Yang pertama ini kita pakai bentuk persegi panjang sebagai entitas, lalu ada garis penghubungnya, lalu kita tambahkan bentuk belah ketupat sebagai relasinya nanti. Nah, untuk entitas yang pertama ini kita tuliskan pelanggan. Lalu untuk entitas yang kedua kita tuliskan pesanan. Untuk relasinya sendiri yaitu adalah membuat. Jadi pelanggan membuat pesanan. Nah, setelah itu kita taruh atribut-atributnya. Yang pertama di pelanggan itu ada yang namanya atribut ID pelanggan. Nah, di sini ID pelanggan sebagai primary key. Ini jangan lupa kita pakai garis penghubungnya ya. Lalu ada yang namanya nama pelanggan. Setelah itu untuk atribut dari pelanggan lagi itu ada yang namanya email pelanggan. Setiap kita masuk ke aplikasi marketplace itu pasti ada kita masukin email pelanggan. Lalu setelah itu ada password pelanggan. Di sini untuk telepon pelanggan itu memakai atribut yang bentuknya elips tapi double, karena telepon ini merupakan atribut turunan, di mana atribut ini dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas. Karena kan satu pelanggan itu dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setelah itu si pelanggan ini kan juga memiliki alamat ya. Jadi di sini kita tulis atributnya alamat pelanggan. Selanjutnya pada entitas pesanan itu ada atribut yang pertama ID pesanan sebagai primary key.
Lalu ada ID pelanggan yaitu sebagai foreign key, tanggal pesanan, total pesanan, dan ada juga status pesanan. Dalam pesanan itu juga pastinya ada yang namanya detail pesanan. Untuk relasi pesanan ke detail pesanan yaitu memiliki. Jadi dibacanya pesanan memiliki detail pesanan. Selanjutnya kita masukkan atribut dari detail pesanan. Yang pertama ada primary key-nya yaitu ID detail pesanan. Foreign key-nya ID pesanan. Atribut lainnya ada quantity detail pesanan, lalu ada subtotal pesanan. Untuk subtotal pesanan detail pesanan ini memakai bentuk elips dengan garisnya terputus-putus karena atribut ini nilainya dapat dihitung dari atribut lain. Jadi karena nilainya ini dapat diperoleh dengan mengalihkan bill quantity detail pesanan dengan harga produk dari entitas produk. Dan ada ID produk. Jangan lupa nih, di relasinya pun juga ada atribut yang dimana atribut ini adalah primary key-nya. Nah, pada relasi pesanan dan detail pesanan ada atributnya yang sebagai primary key-nya itu yaitu ID pesanan. Nah, dapetnya ini dari mana? Dari entitas pesanan. Dan juga ada atribut ID detail pesanan. Nah, tadi saya juga lupa di relasi entitas pelanggan dan juga pesanan itu juga ada atributnya sebagai primary key-nya yaitu ID pelanggan.
dan juga ada ID pesanan. Entitas yang ketiga adalah transaksi. Untuk relasinya yaitu memiliki. Jadi karena setiap pesanan itu ada yang namanya transaksi. Atributnya ada ID transaksi sebagai primary key. Dan ada ID pesanan sebagai foreign key. Selain itu, ada juga atribut metode pembayaran, status pembayaran. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, kita pastikan terlebih dahulu apakah pembayaran itu sudah berhasil atau belum. Dan yang terakhir ada atribut tanggal pembayaran. Atribut di relasi antara pesanan dan transaksi yaitu ID pesanan, dan ID transaksi. Kita ke entitas selanjutnya yaitu produk. Untuk relasinya kita pakai jadi setelah melakukan transaksi kita pasti akan mendapatkan produk. Atribut pada entitas produk yang pertama ID produk sebagai primary key. Dan ID kategori sebagai foreign key. Nah, pastinya dalam produk itu juga ada namanya itu nama produknya ya. Lalu deskripsi produk. Harga produk, dan stok produk, karena setiap kita mau membeli pasti kita lihat dulu stok produknya itu masih ada atau sudah sold out. Pada relasinya pun ada atributnya itu ID produk dan ID transaksi.
Oh ya, pada entitas produk itu ternyata ada kategori produk. Dalam kategori produk itu ada ID kategori sebagai primary key. Dan nama kategori. Pada relasinya pun ada atribut ID produk dan ID kategori. Oke, untuk entitas yang terakhir yaitu ulasan. Relasinya di mana suatu produk akan mendapatkan ulasan. Ulasan ini juga bisa terhubung ke pelanggan. Dengan relasi memberikan. Jadi pelanggan memberikan ulasan. Atribut ulasan yang pertama itu ada ID ulasan sebagai primary key. ID produk dan ID pelanggan sebagai foreign key. Pada ulasan juga memiliki rating tanggal ulasan serta komentar. Di relasi antara produk dan ulasan ada atribut produk dan ID ulasan. Begitupun pada relasi antara pelanggan dan ulasan, atributnya adalah ID pelanggan dan ID ulasan.
Oke, kita masuk ke kardinalitasnya. Untuk kardinalitas yang pertama ini, di mana seorang pelanggan itu dapat membuat banyak pesanan, karena setiap pelanggan itu pasti kan akan memilih kayak mau mesen produk A, B, atau C, kayak gitu. Lalu kardinalitas yang kedua itu di mana banyak pesanan memiliki satu transaksi. Ketika kita melakukan pemesanan, banyak produk yang kita pilih pasti hanya satu transaksi yang kita lakukan. Sebelum itu kita mau ke kardinalitas pesanan dan detail pesanan, di mana kardinalitasnya itu adalah setiap pesanan memiliki banyak detail pesanan. Kardinalitas selanjutnya yaitu antara transaksi dengan produk, di mana banyak transaksi dapat mendapatkan banyak produk. Lalu banyak produk itu akan memiliki satu kategori. Nah, misalkan nih, di mana ada sabun, ada Sunlight. Sunlight itu masuknya ke kategori apa? Sabun cuci piring. Terus ada juga produk Mama Lemon. Nah, itu kan juga produk sabun cuci piring. Jadi di mana banyak produk itu bisa memiliki satu kategori. Selanjutnya dari produk ke ulasan, di mana satu produk akan mendapatkan banyak ulasan. Misalkan bisa produk A mendapatkan ulasan kelebihan atau kekurangannya. Kardinalitas selanjutnya yaitu di mana setiap pelanggan akan memberikan banyak ulasan kepada suatu produk. Setelah IRD-nya jadi, kita bisa simpan atau kita bisa ekspor ke PNG, JPG, ataupun PDF. Nah, ini kita simpan tuh di foldernya itu setelah kita ya teman-teman. Nah, ini jadinya setelah kita ekspor ke PNG. Oke, penjelasan selanjutnya mengenai SQL akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Faiz. Oke, selanjutnya kita akan membuat SQL dari ERD yang telah dibikin sama Dini. Pertama kita start ini, habis itu start ini juga. Nah, habis itu kita buka command prompt. Bentar ya guys, loading command prompt. Nah, ini dia. Langsung kita open aja. Kita open aja ya guys ya. Besar biar layarnya kelihatan. Nah, oke, ini kelihatan kan ya. Kita sekarang pakai ini dulu, dihilangin dulu usernya ya. cd titik-titik habis itu udah nih kelar kan? Sudah. Habis itu kita cd spasi c.2 slash xmpp slash mysql slash bin. Cakep. Nah, habis ini kita baru langsung MySQL spasi lagi salah U dulu, U spasi ROOT, enter. Welcome. Oke, nah kita sekarang mau ganti jadi nama kelompok kita dulu. Pertama kita create database. Nama kelompok kita. Oke, gua kelas S3A. Itu garis bawah. Habis itu kelompok berapa? Kelompok 11. Kelompok 11. Apa yang gua ambil yaitu saya ambil marketplace.
Kita ambil marketplace ya guys ya. Oke, insert. Oke, jadi bener kan? Nah, habis itu kita use S3A ini. Oke, enter. Nah, database yang diganti kan pertama jadi dari non, kedua jadi S3A database. Oke, langsung deh kita langsung bikin, karena udah jadi ini ya, kita langsung bikin table pelanggan coy. Sama ke table pelanggan ya, create table pelanggan. Nah, pelanggan dalamnya ada apa aja? Dalamnya adalah ID pelanggan, dia integer ya, karena dia nilai yang pertama unique. Integer, not null, maksudnya primary key. Oke, auto increment. Oke, koma. Nah, kita bikin garis baru aja. Berikutnya ada nama pelanggan coy. Pelanggan. Habis itu dia pakai varchar 200. Not null. Lagi-lagi not null ya, karena dia terisi. Oke, berikutnya ada email set pelanggan varchar. Ini kita kopas aja kali ya guys ya, biar cepat. 200 not null. Kita kopas aja. Varchar not null, kita bakal banyak pakai. Habis itu password pelanggan. Nah, cakep. Habis password apa? Ada telepon pelanggan. Telepon pelanggan varchar not null. Terakhir ada alamat pelanggan. Varchar not null. Tapi yang ini karena ini adalah atribut terakhir, jadi kita tambahin dalam kurung titik 2 titik koma enter. Oke, cakep. Nah, udah terbikin nih teman. Terbikin. Kita langsung aja isi deh. Kita akan isi sama dua pelanggan kali ya. Ya, kita bikin 2 pelanggan. Jadi langsung aja kita insert into pelanggan values. Nah, pelanggan pertama kita namain Amelia. Habis itu emailnya salah dulu, jangan dulu. Kutipin dulu guys, kutipin Amelia, kutip lagi. Nah, ini sering apa namanya? Lupa kutip ini teh. Yang kedua adalah setelah bernama pelanggan ada email pelanggan cuy. Pelanggan misalkan amelia@gmail.com. Oke, gmail.com. Nah, jangan lupa nih tuh, kutip lagi passwordnya apa? Amelia cantik misalkan. Amelia cantik. Nah, cakep tuh. Terus habis password ada apa? Nomor telepon misalkan 08 berapa? 34 misalkan gitu ya. Gak kelihatan cuy. Kelihatan guys ya. Nah, habis nomor telepon ada apa? Alamat pelanggan. Alamat dia tinggal di Bekasi loh ya. Apa kode ini udah kelar? Udah sih harusnya. Nah, segini set nih. Terus tuh gak kelihatan cuy. Gini dulu ya. Tutup, matiin dulu. Oke.
Nah, kita masukin ke sebenarnya bisa langsung sih, langsung sini pelanggan kedua, cuma biar nggak terlalu panjang ya. Jadi Anda masukin pelanggan keduanya di yang kedua gitu. Insert untuk pelanggan values. Nama kedua adalah Dini. Pelanggan kedua kita Dini, guys. Dini, koma, misalkan email Dini apa tuh, nggak tahu lagi. Dini Gantong 33 gitu. Dini Gantong email.com. Oke. Koma, kutip passwordnya dia apa, ini kan 33 ini 33. Oke gitu, kutip koma, kutip lagi nomor telepon dia berapa, 0857 4532 6711, misalkan gitu. Oke, habis itu koma lagi, dia tinggal di mana, dia tinggal di Pasar Rebo misalnya, Pasar Rebo. Oke, belum, kutipnya belum cuy. Nah, set titik 2. Oke, bener kan. Nah, sekarang oke, Dini sudah terdaftar di marketplace-nya, sudah terdaftar. Nah, kita lihat nih, select. Kalau kita membuka datanya, kita klik select. Habis itu bintang from pelanggan. Habis itu di titik koma. Nah, ada kan? Ada pelanggan 1, Amelia pelanggan, ini password pelanggan, telepon, alamat. 2 Dini. Berarti berhasil coy. Setelah itu kita langsung membuat tabel produk, guys. Seperti biasa kita create tabel produk. Create tabel produk. Nah, kurung, kita pertamanya ID produknya, ID produk, the integer set 5, terus not null primary key. Kita kasih auto increment. Oke. Ya, sorry. Nah, enter. Nah, di ke tabel produk ini ada apa aja? Ada ID penjual, Oke. Nah, ini ID penjual, input not 10 0, bawahnya lagi nama penjual. Nama penjual. Dia pakai varchar kalau nama ya. Varchar 200 not null. Not null. Nah, apalagi? Aduh, nama produknya. Nama produk. Nama produk. Dia pakai varchar juga. Nah, kita kopas aja coy. Biar lama, nggak lama. Nah, oke. Nama produk apa? Deskripsi produk. Deskripsi set produk. Pas, oke. Habis deskripsi ada harga produk. Set. Terakhir ada stok produk. Seperti biasa, karena ini atribut terakhir, jadi tutup kurung sama titik koma. Oke, kita isi deh. Insert into berapa? Insert into table produk values. Nah, titik koma titik
Pertama ID penjual. Kita kasih berapa? ID penjualnya 0, satu toko aja ini ya guys ya. Jadi dia penjualnya 101. Nah, koma nah penjualnya toko kosmetik Jaya. Nah, misalkan itu oke. Terus nama produknya. Produk pertama kita akan kasih misalkan krim anti bibir kering. Oke. Oke, kutip lagi. Deskripsi produk tidak untuk bibir basah, misalkan tidak untuk bibir tipe bibir basah. Oke. Set koma lagi tuh. Harganya kita kasih di harga 200.000 ya. RP set 200.000. Nah, cakep. Mahal kan? Mahal cuy. Biar mau beli. Kita kasih stok produk terbatas, tinggal 199. Nah, koma set kita akhiri udah kan stok produk. Oke. Set. Nah, insert produk versi kedua. Ada penjualnya sama. Nah, sini nih kayaknya bisa nih, harusnya sih. Nah, itu tuh, awas, nggak boleh kurang kutip guys. Nah, baru bisa nih. Tuh, nggak bisa kan? Tadi nggak boleh kurang kutip coy. Nah, habis itu kita gimana cara ngeliatnya? Select from produk. Set. Salah. Nah, ini dia. ID produknya ini karena penjualnya sama, jadi ID samain aja. Nama penjualnya kosmetik Jaya, nama produknya krim anti bibir kering, krim anti kulit kering. Produk tidak untuk bibir basah, tidak pengurusan, harga produknya segini, terus sini. Oke, aman. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel pesanan coy. Langsung aja create tabel pesanan. Terus nah, di tabel pesanan itu ada isinya apa aja? Ada pertama ada ID pesanan. Terus dia itu integer ya. Set 5 null not primary key. Habis itu auto, ingat pakai ini increment. Nah, setelah itu ada apa lagi? Setelah itu ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini dia foreign key, jadi terhubung sama yang ID pelanggan tadi. Mana tadi? ID pelanggan. ID pelanggannya kita kasih integer 5. Terus foreign key. Kasih koma dulu cuy. Foreign key ke ID pelanggan. Nah, yaitu referensinya kemana? Referensinya ke tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan juga. Oke. Terus ada apa lagi di pesanan itu? Ada tanggal pesanan. Dia pakai varchar aja kali ya. Oh, kalau tanggal tuh nggak usah pakai varchar, pakai date.
Langsung aja not null. Not null. Nah, gini oke. Karena tanggal kan kita pakai date. Habis itu ada total pembelian, kita pakai varchar. Total pembelian. Varchar 200. Terus apa lagi? Ada status pesanan. Nah, status pesanan. Dia varchar. Dia pakai not null kayak kira-kira ya. Bentar ya guys ya. Oh, harusnya pakai not null sini, cuma ya hancur ya udah. Nggak boleh buat. Pesanan varchar 100, harusnya pakai not null tadi juga salah deh, nggak apa-apa. Apa ya guys ya, mohon maaf ya Pak dosen ya, salah dikit. 100 not hai not null. Nah, bentar, ini lupa satu kedua ya. Satu aja harusnya ya. Coba satu aja. Set. Oh, gagal. Oke, bisa, mantap. Nah, kita isi deh tabelnya pakai insert into values. Insert into values. Values apa? Values pesanan. Apa aja? Satu, ID pelanggan. ID pelanggannya kita pakai ID pelanggan yang pertama ya. Nih, di pelanggan satu. Ini di pelanggan satu berarti si Ame ya. Berarti si Amelia nih di pelanggan satu nih. Oh. Dia beli apa? Dia beli tanggal pesanan dulu, belum ke apa namanya? Yang belum ke transaksi. Dia tanggal pesanannya tanggal misalnya titik 2024 strip. Nah, karena kita pakai date, kita bisa pakai strip gini, bulan 11 tanggal 12. Nah, misalkan gitu, oke. Nah, kita koma. Nah, gini total pembelian. Nah, si Ame ini beli berapa dia? Beli 20 piece dah, 20 piece. Nah, kan status pesanan apa ya, dia belum bayar misalnya. Pesanan free ongkir. Oke, itu aja. Chat langsung tutup forum dulu teman-teman, jangan lupa tutup forum dulu. Set baru set. Woi, kok error? Oke, harusnya nggak usah karena udah. Nah, ini nggak perlu dipakai nih buat ini. Coba ya, karena langsung ini kan. Ini nggak hapus ya. Panas ya. Oh, kebalik guys. Mohon maaf, kebalik ya teman-teman ya. Maaf. Maaf ya teman-teman, kebalik teman-teman.
Nah, harusnya insert nih ini yang salah di sini nih, insert into values pesanan, harusnya insert into pesanan values gitu. Ini bisa nih, insert into pesanan values. Nah, baru deh. Nih, bisa nih guys. Ini kenapa ada kutip? Nah, bisa kan langsung? Nah, oke. Nah, langsung kita Dini, pesan apa Dini? Insert into pesanan values. Ini nih set. Bukan kedua. Kutip dulu. Dua. Dia kutip lagi. Dia belinya tanggal 2024 bulan 11 tanggal 11 misalnya. Nah, dia beli cuma sedikit, beli 12 doang. 12 pembayaran reguler. Ya kali ya. Oke. So, set. Nah, oke, langsung deh kita lihat nih. Kita tampilkan apakah masuk coy. Bukan create, select. Select. Bintang from apa? Pesanan. Pagar, salah. Nih dia. Salah ini. Benar, yeay. Jadi ada pesanan 2, tanggal pesanan, tanggal pembelian, dan pesanan gitu. Oke. Aman, masuk berarti. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi coy. Oke, kita create table transaksi. Nah, pertama kita masukin ID transaksinya, kita pakai int 5 not null primary key, itu auto increment. Oke, benar ya, benar lah, increment. Oke, habis itu kita bikin ID pesanan. ID pesanan ini foreign key sama ID pesanan yang tadi ya. Pesanan int 5, terus kita koma, dia foreign key sama ID pesanan referensinya dari tabel pesanan ya, dari tabel pesanan. Atributnya sama, atributnya ID pesanan. Oke, koma, ntar habis itu ada metode pembayaran ya teman-teman, metode pembayaran. Kita kasih varchar aja, habis itu 200. Jangan lupa not null teman-teman, jangan lupa lagi not null, biarin dah. Oke, dapat lagi nih, kopas aja nih biar sudah apa? Status pembayaran varchar not null, sama terakhir ada tanggal pembelian. Salah, tanggal pembayaran. Date not null. Oke, ini insya Allah pasti benar, oke? Insya Allah ini benar guys. Soalnya benar. Error lagi. Oh, kurang S guys, ya Allah, mohon maaf ya Allah, kurang S guys. Nah ini nih,
kurang S guys. Ya, ini kurang S nih, references. Nah, baru benar. Emang ini kagak boleh tipe dikit ya. Menyebalkan. Oke. Lagi. Baru benar nih. Tuh kan. Nah, baru kita insert into. Kita insert into. Apa namanya ini? Transaksi values. Values. Nah, pertama kita set di pesanan pertama ya. Kita dia metode pembayaran, kita kasih ATM metode pembayaran ATM BCA lah ya. ATM BCA set apa lagi? Status pembayaran sudah bayar, lunas misalnya lunas. Set lagi tanggal pembayaran, tanggal dilunaskannya adalah misalkan tanggal 2024 set bulan 12 tanggal 1 ya, oke. Tanggal 1. Oke, ada lagi sudah coba ya. Berarti tutup kurung ini. Oke. Nah, yang kedua nih, pembelian kedua tuh transaksi values. Yang kedua dia pakai GoPay misalnya, set GoPay, terus lunas juga ya. Lunas tanggal 2, samain tanggal coba 1 2024 11 bulan tanggal 2 lah ya, tanggal 2 nih, set. Oke, kita lihatlah hasilnya apakah masuk cuy. Select bintang from transaksi. Nah, masuk. Mantap. Masuk di transaksi, di pesanan, metode pembayaran, proses pembayaran, lunas, tanggal pembayaran. Nah, yang terakhir nih, kita akan bikin tabel ulasan. Create table. Sudah ya. Ulasan. ID ulasan. Kita kasih integer 5. Habis itu apa lagi? Not null. Not null primary key. Oke. Set, habis itu auto increment. Dah. Oke. Ada apa aja isinya? Ada ID produk. Produk itu dia foreign key ya. ID produk. Nah, references. Oke, ingat guys. Apa? Produk. Terus itu ada ID produk. Atributnya ID produk juga. Oke, koma. Lagi ada ID pelanggan. Pelanggan.
kamu kecil-kecil ya, lawan lah. Ya, ya. 5. Udah gede-gede banyak kan. Dia foreign key juga ya. Key juga ke ID pelanggan. References-nya adalah pelanggan dengan atribut ID pelanggan. Pak, lama nggak? Ya nggak tahu, kali-kali ngantri bang, nggak tahu. Mesin makan kan? Oke. Belum kita ada rating. Rating. gitu. Nah, di rating ini kita varchar. Tungguin. Varchar 200. Ya udah selesai. Not null. Tiup nih. Null. Kan nyalainnya? Ntar. Habis itu adalah komentar. Nih. Varchar. Varchar 200 juga. Dah. Makan satu. Terus juga sama not null. Nah, terakhir nih ada tanggal ulasan. Kita pakaiin date dan not null. Habis itu tutup kurung, titik koma, enter. Oke, mantap. Nah, kita masukin insert into ulasan values. Buka tutup. Habis itu kita set. Pertama ada ID produk pertama. Habis itu ID pelanggan satu juga berarti kan? Ya iya, gimana? Koma lagi, ada ratingnya kita kasih 8/10. Oke. Koma. Komentarnya apa ya? Produknya mantep gitu aja, oke? Jangan lupa kutip ya. Produk mantap. Oke, koma, atau lagi apa? Tanggal ulasan. Tanggal ulasannya dikasih di hari itu juga kali ya. 2024 10/12/01. Oke. Sudah. Kita tutup kurung. Ini bisa nih kalau mau dipakai langsung aja ya ke ulasan kedua. Nah, langsung aja kayak gini juga. Set ulasan kedua. Pelanggan kedua, terus ternyata barangnya jelek, ya udah kita kasih 3/10. Habis itu kardusnya bolong dimakan tikus gitu misalnya, kardus bolong pesan gitu. Oke. Oh jangan, packaging rusak misalnya. Nah kan set dah 10. Habis itu tanggalnya itu hari itu juga. Habis itu langsung dapet ya, keren. 2024 12 3 lah, ini 3 lah. Habis itu baru kutip, tutup kurung dan titik koma. Oke. Nah mantap, lihat deh apakah masuk. Kita buka select bintang from apa ulasan, titik koma, enter. No kan masuk kan, ID ulasan 1, ID produk 1, ID pelanggan 1, rating 8 sini, produk mantap, ulasan bla bla bla, rating 3, packaging rusak, tanggal ulasan segini, mantap. Nah gimana caranya kalau kita mau gabungin tabel, dua tabel misalkan, ini kan satu-satu nih.
Tabel ini tabel apa namanya? Tabel ulasan doang, tabel transaksi doang. Gimana caranya kita mau gabungin dua tabel sekaligus? Gini caranya, coy. Nah, misalnya kita pilih select dulu, select tabel apa yang kita pilih, misalnya pelanggan. Habis itu yang mau kita masukin adalah nama pelanggan. Oke, kita koma. Kita mau masukin apa lagi? Transaksi. Kita mau masukin tabel transaksi. Apa nih yang mau kita masukin nih? Transaksi, mana transaksi? Iya. Metode pembayaran. Metode pembayaran lah ya, metode pembayaran, oke? Metode pembayaran, coba. Oke, gitu aja. Apalagi kita masukin apa lagi? Kita masukin tanggal pembayaran gitu kali ya. Transaksi dot tanggal set pembayaran. Enter dulu. Nah, from pelanggan, kita pelanggan taruh left, pelanggan. Nah, dari pelanggan dari left, join lah tabel transaksi. Nah, habis itu on pelanggan dot ID pelanggan. Nah, itu kita manggilnya ya guys ya, manggilnya itu pelanggan, ID pelanggan misalkan. Nanti ID pelanggan ini kagak masuk. ID pelanggan sama dengan transaksi dot ID transaksi. Nah, coba deh apakah bisa. Tuh kan, nama pelanggan, habis itu transaksi, metode pembayaran, tanggal pembayaran. Nah, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya, coy.